Selamat pagi, Pak Anwar Harsono, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi lanjutan 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai PSAK 103, yaitu kombinasi bisnis. Anggota kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Nayaka Putri Sekti dengan NIM 2021-50205, lalu Jason Kristianto dengan NIM 2022-543, Marcella Evangeline dengan NIM 2022-50113, Siti Nur Anissa dengan NIM 2022-50217, dan Valeria Liawan dengan NIM 2022-50288. Tujuan dari tes AK 103 ini adalah untuk meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding dari informasi yang disampaikan entitas pelapor dalam laporan keuangannya mengenai kombinasi bisnis dan dampaknya. Adapun persyaratan dan prinsip bagaimana pihak pengakuisisi adalah yang pertama, mengakui dan mengukur dalam laporan keuangannya atas aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan pengendali dari pihak diakuisisi. Lalu yang kedua, mengakui dan mengukur keuntungan yang diperoleh dari kombinasi bisnis atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Dan yang terakhir, mengatur informasi yang diungkapkan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis. Untuk ruang lingkupnya, pernyataan ini tidak diterapkan untuk akuntansi pembentukan pengaturan bersama dalam laporan keuangan pengaturan bersama itu sendiri. Lalu akuisisi aset atau kelompok aset yang bukan merupakan suatu bisnis. Dalam hal tersebut, pihak mengakuisisi mengidentifikasi dan mengakui setiap aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Lalu yang ketiga, kombinasi entitas atau bisnis terpengendali. Untuk metode akuisisinya ini memiliki syarat. Yang pertama, pengidentifikasian pihak mengakuisisi, lalu penentuan tanggal akuisisi, dan pengakuan dan pengukuran aset renovasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan dan pengendali pihak diakuisisi, serta pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Untuk identifikasi pihak pengakuisisinya adalah salah satu dari entitas yang bergabung diidentifikasi sebagai pihak pengakuisisi. Lalu untuk penentuan tanggal akuisisinya, tanggal pihak mengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi umumnya adalah tanggal pihak mengakuisisi secara hukum mengalihkan imbalan, memperoleh aset, dan mengambil alih liabilitas pihak diakuisisi, yaitu tanggal penutupan. Akan tetapi pihak mengakuisisi mungkin memperoleh pengendalian pada tanggal sebelum atau setelah tanggal penutupan. Pengakuan dan pengukuran aset identifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil, dan kepentingan dan pengendali pihak diakuisisi. Untuk prinsip pengakuannya, sebagai contoh, pihak mengakuisisi memperkirakan biaya tetapi tidak terjadi di masa depan, yang mempengaruhi rencananya untuk menghentikan aktivitas pihak yang diakuisisi atau memindahkan karyawan pihak diakuisisi, bukanlah liabilitas pada tanggal diakuisisi. Untuk pengecualiannya, kewajiban yang memungkinkan timbul dari peristiwa masa lalu dan masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas, atau kewajiban kini yang timbul akibat peristiwa masa lalu, tapi tidak diakui karena tidak dan besar entitas mengeluarkan tidak diakui karena entitas tidak mengeluarkan sumber daya ekonomi, dan jumlah kewajiban tidak dapat diukur secara andal. Untuk prinsip pengukurannya, pihak mengakuisisi mengukur aset teridentifikasi dan liabilitas yang diperoleh sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Pengecualiannya akan diperoleh kembali transaksi pembelian saham dan aset dimiliki individu. Pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Pihak mengakuisisi mengakui goodwill pada tanggal akuisisi yang diukur sebagai selisih lebih dari A atas B, yang dimana A itu nilai gabungan dari yang pertama, imbalan dialihkan yang diukur sesuai dengan PSAK ini yang pada umumnya mensyaratkan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Lalu jumlah setiap kepentingan non pengendali pada pihak diakuisisi yang diukur, dan untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap. Nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak mengakuisisi pada pihak diakuisisi. Untuk yang B, jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil pada tanggal akuisisi yang diukur sesuai pernyataan ini. Untuk metode akuisisinya, ini untuk jenis kombinasi bisnis PSAK 103 ini, yang tertentunya itu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap dan yang dilakukan tanpa pengalihan imbalan. Yang diterapkan pada saat keadaan yang pertama, pembelian kembali saham sendiri oleh pihak yang diakuisisi, lalu hilangnya hak veto minoritas, dan kombinasi bisnis dengan kontrak semat. Untuk periode pengukurannya adalah periode setelah tanggal akuisisi selama pihak mengakuisisi dapat menyesuaikan jumlah sementara yang diakui atas suatu kombinasi bisnis. Periode pengukuran memberikan waktu yang cukup pada pihak mengakuisisi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan mengukur hal-hal sebagai berikut pada tanggal akuisisi sesuai dengan persyaratan dalam PSAK ini. Yang pertama, aset teridentifikasi yang diperoleh,
liabilitas yang diambil alih, dan setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi. Imbalan yang dialihkan untuk pihak diakuisisi atau jumlah lain yang digunakan untuk mengukur goodwill. Dan dalam kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, kepentingan ekuitas pada pihak diakuisisi sebelumnya dimiliki oleh pihak mengakuisisi, dan goodwill yang dihasilkan atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Oke, lanjut. Penentuan bagian dari transaksi kombinasi bisnis. Nah, pihak pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi mungkin telah memiliki hubungan yang telah ada sebelumnya, atau pengaturan lainnya sebelum negosiasi kombinasi bisnis itu dimulai, atau mereka mungkin melakukan suatu pengaturan selama negosiasi yang terpisah dari kombinasi bisnis. Nah, biasanya dalam kedua situasi tersebut, itu pihak pengakuisisi mengidentifikasi setiap jumlah yang bukan merupakan bagian yang dipertukarkan dalam kombinasi bisnis. Nah, biasanya pihak pengakuisisi ini mengakui hanya atas imbalan yang dialihkan saja untuk pihak diakuisisi, serta aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih untuk dipertukarkan pihak yang diakuisisi sebagai bagian dari penerapan metode akuisisi. Terus ada biaya yang terkait akuisisi. Yang pertama itu ada yang dikeluarkan oleh pengakuisisi, pihak pengakuisisi. Terus yang kedua itu mulai dari fee makelar, terus ada fee konsultasi, hingga biaya pendaftaran. Tuh. Terus ada akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal. Nah, yang pertama itu ada hak yang diperoleh kembali, seperti hak paten atau lisensi yang memberikan keuntungan saja. Terus ada liabilities contingency. Nah, biasanya itu mencatat liabilities yang diakuisisi lebih tinggi. Terus ada aset indemnifikasi. Nah, itu sejenis jaminan kompensasi yang harus selalu disesuaikan nilai wajarnya. Terus ada imbalan kontingensi, yang dimana imbalan ini diberikan pihak pengakuisisi jika mereka mendapatkan keuntungan dan pencapaian sebuah target. Terus ada pengungkapan. Pengungkapan pengakuisisi ini menyusun informasi tentang dampak evaluasi yang terjadi akibat kombinasi bisnis bagi pengguna laporan keuangan. Terus tanggal efektifnya itu disesuaikan dengan PSAK 103 yang diterapkan per tanggal 1 Januari nanti 2025 dengan penyesuaian yang dilakukan untuk akun. Yang pertama itu ada akun goodwill dan investasi. Terus yang kedua itu aset tak berwujud. Terus yang ketiga ada perubahan dalam PPH. Nah, terus ada pengakuan aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Nah, yang pertama itu ada sewa operasi dan aset tak berwujud. Yang dimana pihak pengakuisisi itu tidak mengakui sewa operasi jika pihak yang diakuisisi merupakan BC, melainkan mengakui aset tak berwujud yang memberikan keuntungan. Terus ada yang kedua itu ada tenaga kerja yang tidak teridentifikasi. Biasanya tenaga kerja akan dibebankan sebagai biaya. Nah, dan item yang tidak dapat diidentifikasi secara terpisah dari goodwill. Nah, biasanya ini dimasukkan ke dalam goodwill. Terus ada pengukuran nilai wajar aset teridentifikasi. Nah, yang pertama itu ada aset dengan arus kas yang tidak pasti. Nah, membuat pihak pengakuisisi tidak mengakui penyisihan pengukuran nilai wajar. Terus yang kedua itu ada aset non-keuangan yang diperoleh namun tidak ada niatan yang untuk digunakan. Nah, biasanya maka nilai wajar yang perlu dikurangi biaya pelepasan saat uji penurunan nilai saja. Terus ada kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi. Nah, biasanya itu ada pihak pengakuisisi itu mengukur kepentingan non-pengendali. Di mana pihak yang diakuisisi pada nilai wajar saham saat tanggal diakuisisi. Terus nilai wajar saham tersebut berdasarkan harga di pasar saham aktif. Terus ada nilai wajar per saham kepentingan pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi dan pihak non pengendali dapat berbeda. Nah, perbedaan utama dikarenakan masuknya premium pengendalian dalam nilai wajar saham kepentingan pengakuisisi pada pihak diakuisisi atau sebaliknya. Nah, dimasukkan diskon atau tidak adanya pengendalian atau juga disebut sebagai diskon kepentingan non pengendali itu dalam nilai wajar bersaham kepentingan non pengendali. Pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Nah, dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan tanpa pengalihan imbalan, pihak pengakuisisi harus menggunakan nilai wajar tanggal akuisisi atas kepemilikannya dalam partisipasi pihak yang diakuisisi sebagai pengganti nilai wajar tanggal akuisisi atas imbalan yang dialihkan untuk mengukur goodwill atau keuntungan atas pembelian dengan diskon. Nah, jika kedua entitas berkombinasi, maka nilai wajar ekuitas pihak yang diakuisisi dapat diukur secara handal dibandingkan dengan nilai wajar yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi. Sehingga pihak pengakuisisi akan menentukan jumlah goodwill dengan nilai wajar kepentingan ekuitas pihak yang diakuisisi. Terus mengatur bagian transaksi kombinasi bisnis. Nah, beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu
alasan transaksi, yang dimana harus paham alasan para pihak kombinasi bisnis melakukan transaksi atau perjanjian untuk memberikan gambaran apakah ada imbalan atau tidak. Nah, biasanya yang dapat dialihkan saja. Terus yang kedua itu pihak yang memprakarsai transaksi. Nah, ini itu harus memberikan gambaran apakah transaksi merupakan bagian dari pertukaran untuk pihak yang diakuisisi atau tidak. Terus yang ketiga itu ada waktu transaksi. Biasanya itu juga harus memberikan gambaran apakah transaksi yang dilakukan itu merupakan bagian dari pertukaran untuk pihak yang diakuisisi atau tidak. Terus biasanya akan terkait dengan keuntungan atau manfaat ekonomis yang akan diterima saja. Selanjutnya, mengatur bagian transaksi kombinasi bisnis. Penyelesaian efektif dari hubungan yang telah ada antara pihak pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi. Suatu hubungan yang telah ada sebelumnya antara pihak pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi dapat terjadi secara kontraktual. Contohnya penjual dan pembeli atau pemilik lisensi dan pengguna lisensi. Atau non-kontraktual, contohnya penggugat dan tergugat. Jumlah keuntungan atau kerugian yang diakui dapat bergantung pada apakah pihak pengakuisisi sebelumnya telah mengakui aset atau liabilitas terkait, sehingga keuntungan atau kerugian yang dilaporkan dapat berbeda. Kesepakatan untuk pembayaran kontingensi kepada karyawan atau pemegang saham penjual. Jika terdapat ketidakjelasan apakah kesepakatan untuk pembayaran kepada karyawan atau pemegang saham penjual merupakan bagian dari pertukaran bagi pihak yang diakuisisi, maka pengakuisisi mempertimbangkan hubungan kerja berkelanjutan, durasi hubungan kerja berkelanjutan, level remunerasi, pembayaran incremental kepada karyawan, jumlah saham yang dimiliki, keterkaitan dengan penilaian, formula dalam mengatur imbalan, dan perjanjian isu lainnya. Akuisisi terbalik. Laporan posisi keuangan entitas A dan B sesaat sebelum kombinasi bisnis adalah sebagai berikut. Di sini ada contohnya entitas A dan entitas B. Entitas A itu entitasnya induk hukum pihak diakuisisi secara akuntansi, dan entitas B itu entitas yang anak hukum pihak pengakuisisinya secara akuntansi. Ada aset, di sini ada aset lancar dan tidak lancar. Total asetnya itu kalau yang entitas A itu 1.800 dan entitas B itu 3.700. Untuk liabilitas ada liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Total liabilitas yang entitas A itu 700 dan yang B 1.700. Ekuitas pemegang saham yang diterbitkan itu kalau misalnya entitas A itu ada 100 saham biasa. Kalau entitas B itu 60 saham biasa. Saldo laba untuk entitas A itu 800 dan entitas B 1.400. Total ekuitas pemegang saham entitas A itu 1.100 dan entitas B 2.000. Total liabilitas dan ekuitas pemegang saham entitas A itu 1.800 dan entitas B 3.700. Selanjutnya ada perhitungan nilai wajar imbalan yang dialihkan. Entitas A menerbitkan 150 saham, memberi pemegang saham entitas B sebesar 60% dari saham gabungan 150 dari 250 saham. Jika entitas B menerbitkan 40 saham tambahan kepada pemegang saham entitas A, rasio kepemilikan tetap sama. Nilai wajar imbalan yang dialihkan oleh entitas B adalah 1.600 untuk 40 saham dengan nilainya 40 per saham, diukur berdasarkan harga pasar saham entitas A, yaitu 16 per saham. Pengukuran goodwill diukur sebagai kelebihan nilai wajar imbalan yang secara efektif dialihkan atau kepentingan kelompok usaha pada entitas A atas nilai neto aset dan liabilitas teridentifikasi entitas A yang diakui. Di sini ada imbalan secara efektif yang dialihkan sebesar 1.600. Untuk nilai asetnya itu ada 500, aset tidak lancar ada 1.500, untuk liabilitas jangka pendek sebesar 300, dan liabilitas jangka panjang itu ada 400. Jika dijumlahkan, goodwill-nya akan menjadi 300. Nah, selanjutnya ada laporan posisi keuangan konsolidasi per 30 September 2016. Laporan posisi keuangan konsolidasi setelah kombinasi bisnis adalah berikut. Di sini ada contohnya, ada aset, untuk total asetnya ada 6.000, total liabilitasnya 2.400, untuk saldo untuk saham yang diterbitkan ada 1.400, ada 250 saham biasa, 600 tambah 1.600. Untuk total ekuitas pemegang sahamnya ada 3.600 dan total liabilitas dan ekuitasnya itu ada 6.000. Laba per saham yang disajikan kembali untuk periode tahunan yang berakhir 31 Desember 2015 adalah sebesar 4.
dihitung sebagai laba entitas B sebesar 600 yang dibagi dengan jumlah saham entitas A yang diterbitkan dalam rangka akuisisi terbalik 150 lembar. Di sini laba per sahamnya ada 4,57. Selanjutnya ada laba per saham. Di sini ada kepentingan non-pengendali sebesar 0,7% yang diwakili oleh 4 dari 60 saham entitas B yang tidak dipertukarkan. Ini mempresentasikan 0,7% dari nilai tercatat aset neto entitas B sebelum kombinasi bisnis sebesar 134 yang didapat dari 0,7% dari 2000. Laporan posisi keuangan konsolidasi pada tanggal 30 September 2016 mencerminkan kepentingan non-pengendali. Di sini ada contohnya. Total liabilitas dan ekuitas pemegang sahamnya itu sebesar 6.000. Selanjutnya, di sini aset tak berwujud teridentifikasi. Nah, aset tak berwujud yang diidentifikasi mempunyai basis kontraktual adalah aset tak berwujud yang timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya. Selanjutnya, aset tak berwujud terkait pemasaran di sini tuh digunakan untuk pemasaran atas promosi barang atau jasa. Di sini ada contoh-contohnya. Yang pertama yaitu merek dagang, nama dagang, merek jasa, merek kolektif, dan tanda sertifikasi. Di sini basisnya tuh kontraktual semua. Selanjutnya ada hiasan dagang atau trade dress, contohnya itu kayak warna, bentuk, atau desain kemasan yang unik-unik. Selanjutnya ada nama surat kabar, nama domain internet, dan yang terakhir ada perjanjian non-persaingan. Selanjutnya untuk merek dagang, nama dagang, merek jasa, merek kolektif, dan tanda sertifikasi ini biasanya digunakan untuk membedakan produk atau jasa dan dapat dilindungi secara hukum. Jika dilindungi secara hukum, merek yang diperoleh dalam komunikasi bisnis diakui sebagai aset tak berwujud terpisah dari goodwill jika memenuhi kriteria. Nah, yang selanjutnya ada nama domain internet. Di sini tuh adalah nama alfanumerik unik yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu alamat internet numerik tertentu. Selanjutnya ada aset tak berwujud terkait dengan pelanggan. Contoh-contohnya yaitu ada daftar pelanggan, daftar pesanan atau produksi yang belum terpenuhi, kontrak pelanggan dan hubungan pelanggan terkait, dan yang terakhir itu adalah hubungan pelanggan non-kontraktual. Di sini basisnya berbeda-beda, ada yang non-kontraktual dan ada yang kontraktual. Daftar pelanggan ini tuh terdiri dari informasi tentang pelanggan seperti nama dan informasi kontak. Kalau daftar pesanan atau produksi yang belum terpenuhi ini tuh diperoleh dalam komunikasi bisnis yang memenuhi kriteria hukum kontraktual walaupun jika pesanan pembelian atau penjualan tersebut dapat dibatalkan. Nah, kontrak pelanggan dan hubungan terkait pelanggan ini tuh dibentuk melalui kontrak memenuhi kriteria hukum kontraktual, termasuk jika kontrak tidak dapat dijual terpisah. Hubungan pelanggan ini tuh juga dapat timbul melalui kontrak reguler, bukan hanya kontrak, dan dapat pesanan yang belum terpenuhi dianggap sebagai hak kontraktual. Nah, selanjutnya ada aset tak berwujud terkait seni. Nah, aset terkait seni ini tuh diperoleh dari satu komunikasi bisnis yang teridentifikasi jika aset tersebut timbul dan hak kontraktual atau hukum sebagai contoh aset yang timbul dari hak cipta. Di sini ada contoh-contohnya aset tak berwujud terkait seni. Di sini basisnya kontraktual semua. Nah, contohnya itu ada drama, opera, dan balet. Lalu ada buku, majalah, surat kabar, dan karya sastra lain. Selanjutnya ada hasil karya musik seperti komposisi, lirik lagu, dan jingle iklan. Lalu ada lukisan dan karya fotografi, dan yang terakhir ini ada materi video dan audio visual termasuk gambar bergerak atau film, video musik, dan program televisi. Selanjutnya di sini ada contoh aset tak berwujud berbasis kontrak. Di sini tuh basisnya kontraktual semua karena di sini berbasis kontrak. Nah, di sini ada kelompok-kelompoknya. Yang pertama itu perjanjian lisensi, royalti, dan standstill. Yang kedua ada kontrak iklan, konstruksi, manajemen, dan pengadaan barang atau jasa. Yang ketiga ada perjanjian sewa atau pihak ini tuh diakuisisi sebagai lisi maupun lesor. Lalu ada izin konstruksi, perjanjian waralaba, dan yang terakhir ada hak operasi dan hak siar. Di sini ada aset berwujud berbasis teknologi. Nah, contoh asetnya di sini tuh ada yang kontraktual, ada yang non kontraktual. Contoh-contohnya itu kayak teknologi yang dipatenkan, perangkat lunak komputer dan Maxworks, teknologi yang tidak dipatenkan, database termasuk title claims, dan yang terakhir itu ada rahasia dagang seperti formula, proses, dan resep rahasia. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa aset tak berwujud, yaitu yang pertama ada database atau termasuk title claims. Nah, di sini database yang melindungi hak cipta dalam kombinasi bisnis ini akan memenuhi kriteria kontraktual. Nah, sementara untuk database tanpa hak cipta itu bisa diperdagangkan, dilisensikan, atau disewakan. Contohnya, database pelanggan yang melindungi hak cipta dalam kombinasi bisnis akan dianggap sebagai aset kontraktual yang mana pembeli ini memiliki hak untuk menggunakannya secara eksklusif.
Untuk title plan sendiri adalah hak untuk mencatat hak atas tanah. Nah, di sini title plan akan dianggap sebagai aset terpisah di kombinasi bisnis karena title plan sendiri bisa dibeli, dijual, atau dilisensikan. Nah, contoh title plan sini adalah pencatatan dari sejarah kepemilikan tanah di suatu wilayah dan yang mana bisa dibeli atau dijual secara terpisah dari aset-aset lainnya. Karena informasi ini akan memiliki suatu nilai ekonomi yang membuat title plan ini bisa diperdagangkan atau dilisensikan dalam kombinasi bisnis. Selanjutnya adalah rahasia dagang seperti formula, proses, dan disertasi. Di sini rahasia dagang memenuhi kriteria kontraktual jika dilindungi secara hukum dan hanya dianggap sebagai aset teridentifikasi jika memenuhi kriteria pemisahannya. Nah, contohnya sebuah perusahaan ini mengakuisisi pabrik yang memiliki rahasia dagang berupa resep unik. Jika resep ini dilindungi atau secara sah dimiliki oleh seseorang dalam hukum dan juga memiliki nilai ekonomis yang signifikan, maka dalam kombinasi bisnis rahasia dagang ini dianggap sebagai aset kontraktual. Nah, rahasia ini dapat diidentifikasi sebagai aset terpisah jika bisa dialihkan atau diperdagangkan secara independen dari aset-aset lainnya. Selanjutnya adalah pengukuran NCI atau non-controlling interest, di mana pengukuran non-controlling interest dalam saham referen adalah sebagai berikut. Sebagai contoh ini adalah ada PS yang menerbitkan 100 saham referen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas dengan nilai nominal 1 per saham. Dan pemegang saham referen memiliki prioritas atas dividen dan aset dalam hal likuidasi. PP mengakuisisi seluruh saham biasa milik PS sehingga di PP ini akan mendapatkan kontrol penuh atas perusahaan PS. Nah, pada tanggal akuisisi nilai wajar dari saham referen PS ditentukan sebesar Rp120. Maka komponen dari kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest dari saham referen itu harus diukur berdasarkan dengan nilai wajar. Karena di sini tidak memberikan hak kepemilikan proporsional atas aset neto entitas dalam likuidasinya. Oleh karena itu, kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest dalam saham referen akan diukur dalam nilai wajar sebesar 120 pada tanggal akuisisi. Ada beberapa variasi dalam pengukuran SDI. Yang pertama itu kita contohkan setelah likuidasi PS, pemegang saham referen ini akan berhak menerima proporsi aset yang tersedia. Nah, setara dengan pemegang saham biasa dan nilai wajar saham referen pada tanggal akuisisi ini sebesar Rp160. Sementara jumlah saham proporsi yang diakui dari aset neto yang dapat diidentifikasi adalah 140. Nah, jika berdasarkan PSAK 22, maka si perusahaan PP ini akan memiliki pilihan untuk mengukur saham referen dalam nilai wajar atau dalam jumlah proporsi dari aset neto yang teridentifikasi. Lalu untuk variasi kedua di sini kita ambil contoh PS telah menerbitkan opsi saham sebagai remunerasi bagi karyawan yang diklasifikasikan sebagai ekuitas dan passive pada tanggal akuisisi. Tapi dalam hal ini si PS ini tidak memberikan hak kepemilikan atas aset neto dalam likuidasi, sehingga nilai wajar opsi saham pada tanggal akuisisi ini akan diukur berdasarkan nilai pasar sesuai dengan PSAK 53, yaitu sebesar 200. Oleh karena itu, pengakuisisi akan mengukur kepentingan non-controlling interest yang terkait dengan opsi saham pada nilai wajar atau nilai pasarnya, yaitu sebesar 200. Selanjutnya adalah periode pengukuran. Di sini dalam laporan keuangan, pihak pengakuisisi harus mengakui jumlah sementara untuk akun dalam akun tadi yang belum selesai selama periode pengukuran dan dapat melakukan penyesuaian atas dasar fakta yang akan diperoleh pada tanggal atau saat tanggal akuisisi. Nah, dalam hal ini PSAK menyatakan bahwa penyesuaian tersebut tidak akan dianggap selesai pada tanggal akuisisi dan akan mempengaruhi pengukuran dalam laporan keuangan.
penentuan bagian transaksi dalam kombinasi bisnis. Nah, penentuan bagian transaksi dalam kombinasi bisnis menurut PSAK akan dimulai dengan mengidentifikasi pihak pengakuisisinya, yaitu entitas yang memperoleh kontrol atas entitas lainnya. Selanjutnya, tanggal akuisisi ini akan ditentukan yang mana merupakan waktu ketika kontrol tersebut diperoleh oleh pihak pengakuisisi. Nah, pihak pengakuisisi akan mengukur nilai wajar aset atau fair value aset tersebut, dan juga kewajibannya akan diambil alih saat tanggal akuisisi. Jika terdapat kepentingan non-controlling interest, maka pihak pengakuisisi ini dapat memilih untuk mengukur berdasarkan fair value atau proporsi aset neto yang dapat diidentifikasi, atau di sini maksudnya adalah book value dari net aset tersebut. Nah, selisih antara jumlah yang dibayarkan untuk mengakuisisi dan dengan nilai wajar atau fair value aset bersih yang diperoleh akan diakui sebagai goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Nah, terakhir, untuk informasi terkait kombinasi bisnis harus diungkapkan dalam laporan keuangan untuk memberikan transparansi dan akurasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.